Apakah kalian tahu benda ini? Atau benda yang sedang mereka sekarang? Atau pencahayaan ini? Ya, benda tersebut adalah benda yang menemani kita dari mulai kita bangun hingga tidur lagi di era sekarang ya. Dan apakah kalian tahu perbedaan dari ketiga benda tersebut? Sebelum lebih jauh, perkenalkan, nama saya Firdan Syaroni, akrab dipanggil Oni, dengan NPM 2408110022. Input dan output. Apakah kalian tahu apa arti dari input dan output? Input adalah pengguna memasukkan data yang akan diproses oleh sistem komputer, dan output adalah hasil dari proses tersebut yang akan ditampilkan ke pengguna seperti saya ini. Dan kita akan memberikan contohnya masing-masing. Pertama, input. Input sendiri memiliki banyak contoh. Yang pertama akan saya contohkan yaitu keyboard. Keyboard memiliki berbagai macam, yaitu bentuknya. Bentuknya sendiri bermacam-macam, mulai dari 100% hingga 60% atau bahkan ada yang lebih kecil. Apa perbedaannya? Keyboard 100% itu biasanya lengkap, ada tombol function dan numpad. Nah, untuk yang 75% biasanya tombol numpadnya itu hilang, jadi tinggal setengah, tapi terdapat tombol function. Nah, kemudian ada keyboard 60%. Nah, 60% ini tombol function dan numpad itu dihilangi. Namun jangan salah sangka, terdapat banyak orang di dunia ini lebih suka keyboard yang 60%. Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil dan lebih nyaman untuk dipakai. Selanjutnya yaitu ada mouse. Mouse sendiri juga bermacam-macam. Ada yang mouse biasa, yang biasa digunakan di kantoran. Ada mouse gaming, yang biasanya digunakan untuk bermain dengan tambahan-tambahan fitur seperti tombol tambahan. Dan kemudian ada mouse ultralight. Nah, mouse ini tuh apa perbedaannya dari mouse gaming? Sebenarnya sama, namun mouse ultralight memiliki bobot yang sangat ringan, hingga 30 gram. Dan para gamers biasanya menggunakan ultralight karena ukurannya sangat ringan, dapat memainkannya dengan waktu yang sangat lama karena ringan, jadi tidak mudah capek. Nah, kemudian ada kamera. Kamera sendiri ya yang saya gunakan ini. Kemudian ada kamera webcam yang digunakan untuk laptop atau monitor agar kualitas lebih jelas. Dan ada kamera HP. Ya, kamera HP ini sering kita jumpai di setiap harinya, bahkan di IG saya itu rata-rata butuhnya pakai HP. Karena apa? HP itu bisa dibawa kemana-mana, jadi kamera juga sebenarnya bisa sih. Cuma HP kan lebih bersama kita selalu, jadi kamera HP itu lebih menemani kita lah. Tapi kualitasnya tentu saja lebih bagus dengan kamera asli. Biasanya DSLR mungkin ya. Nah, itu contohnya perbedaannya. Dan selanjutnya yaitu ada mikrofon. Mikrofon sendiri umumnya yang kalian lihat adalah mikrofon yang digunakan untuk menyanyi pada saat pesta nikah atau pesta ulang tahun. Itu mic-nya itu umum ya, jadi tidak ada pengurangan apapun dan hanya digunakan untuk berbicara saja. Nah, kemudian ada mikrofon yaitu berupa intercom. Biasanya kalian sering jumpa di rider-rider yang helmnya ada intercomnya. Itu dibuat untuk berkomunikasi antar rider. Jadi tanpa perlu berhenti, mereka sudah bisa berbicara layaknya di telepon. Namun intercom ini lebih mudah karena biasanya helm memiliki slot intercom yang bisa dipasang, jadi tidak mengganggu para rider. Nah, kemudian ada mikrofon profesional. Apa bedanya dengan mikrofon biasa? Biasanya kalian temui mikrofon profesional ini di podcast. Nah, itu mereka menggunakan mikrofon yang ada busanya, itu digunakan untuk peredam suara. Karena misal ya suara kecapan atau suara bisikan itu bisa teredam dengan enak, dan suara yang dihasilkan itu kita juga bisa mendengarnya dengan lebih nyaman. Jadi kita sebagai penonton ketika lihat podcast itu pastinya lebih nyaman karena suaranya lebih jernih. Nah, kemudian ada layar sentuh. Kita bisa jumpa ini di smartphone, laptop 2-in-1, dan tablet. Nah, itu contohnya. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya hanya di ukuran saja. Namun itu adalah data yang dapat digunakan untuk pengguna berkomunikasi dengan sistem. Jadi kita bisa pencet-pencet layar tersebut dan sistem akan memproses hasil tersebut. Nah, selanjutnya ada output, yaitu ada monitor. Nah, monitor ini juga berbagai macam.
Ada monitor yang biasa, flat, ada monitor yang curve. Nah itu bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita bermain game tembak-tembakan atau game yang sangat membutuhkan layar di depan kita. Nah, kita dapat menjangkau mata kita jika menggunakan curve itu lebih mudah. Jadi tidak ibarat kalau derajat itu mereka lebih jauh yang flat itu. Nah, yang curve itu kita lebih mudah lihatnya karena lebih dekat dengan mata. Jadi mobilnya tidak terlalu jauh melihat ke sana, dan untuk layar sendiri itu tidak terlalu capek karena langsung berhadapan dengan mata. Jadi layarnya tidak perlu terjun untuk nengok, ya seperti itu. Nah, tapi apakah kamu tahu perbedaan monitor dengan TV? Sebenarnya kedua hal ini tuh sangat berbeda jauh. Kenapa sangat berbeda jauh? Karena TV itu biasanya lebih digunakan untuk menonton dengan layar yang cukup besar dan frame rate yang cukup rendah, karena ya emang digunakan untuk menonton. Terus biasanya juga jarang ada kayak agar mata itu nggak terlalu pegel untuk menonton terlalu lama. Kalian juga lihat kan biasanya pro player atau gamers yang lebih menggunakan monitor daripada TV. Itu karena monitor juga misal tembak-tembakan. Nah, di monitor itu dapat sampai 144 Hz itu lebih nyaman ketika kita bermain karena lebih responsif dan lebih dikhususkan emang untuk main. Dan untuk TV sendiri emang dikhususkan untuk menonton dalam jarak yang jauh, tapi kita semua juga dapat menontonnya dengan mata yang normal gitu. Jadi ya ada plus minusnya sendiri. Kemudian di plus minusnya ada printer. Nah, printer ini ukurannya ada yang mini, ada yang umum. Yang mini itu kalian bisa temuin di kameramen profesional. Biasanya dia menjual hasil kamera dengan cara ngeprint foto tersebut agar para customer itu bisa langsung menerima bentuk foto. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing untuk minta datanya aja, jadi bisa langsung dapat fotonya. Nah, untuk printer umum ini kalian bisa temui di dekat UPN itu kan ada tukang fotokopi, tukang printer itu kalian bisa temui di situ. Nah, ini perbedaannya adalah biasanya yang printer umum ini, yang besar ini itu lebih masif, jadi lebih bisa ngeprint juga buat massal gitu. Terus tintanya juga awet karena pengisian yang cukup banyak dan dapat ngeprint juga banyak juga. Biasanya skripsi ini ngeprintnya pakai printer umum. Nah, selanjutnya ada thermal printer. Thermal printer ini kalian bisa temui pada saat di Alfamart, Alfamidi atau toko-toko yang menjual barang-barang itu. Nah, ini tuh buat kalian misal belinya banyak, terus ada list-listannya, kalian beli apa aja itu bisa minta ke kasir, jadi minta nota pembelian seperti itu. Nah, selanjutnya ada speaker. Speaker ini sebenarnya ada harga, ada kualitas ya. Kalian misal kalau beli speaker murah itu ya suaranya apa adanya. Kalian kalau beli speaker yang mahal biasanya suaranya itu enak. Misal kalian ke bioskop itu biasanya speakernya mahal-mahal. Karena apa? Karena bisa disetting bagaimana semestinya. Nah, terus speaker ini kalian biasa temunya itu di kelas juga. Ada anak yang bawa speaker Bluetooth itu yang kecil. Nah, kalau misal speaker yang sedang itu ya kalian temui di warkop, mungkin ada warkop itu biasanya speakernya pakai speaker yang normal. Nah, terus ada speaker yang besar seperti di bioskop tadi, itu speaker yang besar dan bisa disetting suaranya 3 dimensi. Dan ada speaker horek. Nah, speaker horek itu speaker yang besar banget, biasanya dimuat di truk dan dikelilingkan di satu kota gitu. Jadi ukurannya emang masif banget dan suaranya itu bisa terdengar sampai 1 km atau bahkan lebih jauh lagi karena emang besar banget. Nah, selanjutnya yaitu ada proyektor. Proyektor ini kalian bisa temui biasanya di kelas atau ruang meeting untuk dilakukan presentasi. Nah, di sini ada proyektor yang biasa yang emang nggak bisa digantungin, dan ada juga proyektor yang digantung yang biasanya di atas itu. Nah, kalau misal di sekolahku dulu proyektornya juga ada 2. Kalau misal yang atas itu error, nah kita bisa ngambil di ruangan TU buat ngambil proyektor yang di bawah yang biasa. Nah, ada juga proyektor mini. Nah, proyektor mini ini kalian bisa beli di
Tokopedia atau Shopee itu biasanya lebih murah. Nah, kalian bisa meletakkannya di kamar buat nonton film, jadi lebih privacy dan lebih enak buat nonton gitu. Nah, yang terakhir ada headset. Nah, ini namanya bukan headset, tapi kalian bisa kenal juga headset. Nah, headset itu biasanya yang kalian lihat itu yang ada busanya, terus ada N-nya itu headset. Nah, tapi juga ada beberapa macam. Nah, biasanya headset ini beberapa juga gaming yang suaranya itu lebih responsif. Jadi misal ada pergerakan atau tembakan itu bisa terdengar dari headset tersebut. Jadi kalau misal ini tuh dengarnya biasanya ala kadarnya. Namun ada juga yang lebih mahal tapi kalah pasti sama headset gaming karena noise cancelling. Suara yang dihasilkan dari luar itu biasanya terpendam secara halus, jadi lebih enak headset yang gaming itu. Nah, yang ini juga ada, biasanya lebih mahal, yang 5 juta itu masih kalah sih sama yang headset biasa. Nah, tapi ini tuh lebih kecil, jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Kalau misal kita di jalan atau lagi makan, terus ada presentasi dari dosen, nah kita bisa menggunakan ini sebagai cara lain. Nah, kalian juga ada yang tahu tentang ini, cuman yang ada kabelnya, itu namanya handsfree. Itu biasa ditemuin di bukan era sih, 10 tahun ke belakang. Biasanya ya suaranya enak, emang tergantung harga sih. Cuman ya lebih awet biasanya. Jadi kalian kalau misal dulu sempat lihat handsfree yang ada kabelnya itu ya gantinya ini. Jadi sekarang pakai Bluetooth, dan dulu itu pakai kabel seperti itu. Apakah sudah cukup? Saya rasa cukup ya. Kalau misalnya contohnya terlalu banyak nanti bisa sih banyak lagi. Tapi kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye bye.